Oke, sekarang gue mau jawabin lagi curhat dari posting Cubis di Instagram, curhat bisnis. Jadi orang gue biarkan untuk curhat, kalau gue bisa bantu, gue coba jawab. Kali ini menarik, gue nggak tahu jawaban gue pas atau nggak sama dia, tapi gue mau coba jawab. Namanya adalah Lim Rico. Kayaknya sih Lim Rico ya, atau Iim Rico. Gue di bidang bimbel, sekarang pandemi gini serba salah. Mau kelasnya dibikin online, anak-anak bosan sekolah udah online, bimbel juga online. Anak-anak bosan sekolah udah online, bimbel juga online gitu. Mau offline, ada ortu yang masih parno dengan bimbel offline karena takut anaknya terpapar. Masukan dari lu menghadapi situasi begini gimana baiknya? Thanks sebelumnya. Oke, kita coba bantu bahas ya. Saat ini persis, sebenarnya gue ada di posisi serupa nih sama si Limrico. Bedanya gue bimbelnya adalah stand up comedy. Pecahkan itu sekarang dikenal sebagai buku. Tapi Pecahkan itu sebenarnya akan jadi lembaga. Lengkap dengan kepala sekolah, tata usaha, dan para pengajar. Lembaga ini adalah lembaga edukasi stand up comedy. Dan tentu nggak bisa dibandingin ya, karena bukan pendidikan ya, bukan. Kalau les itu kan di sekolah belajar matematika, les juga belajar matematika, sehingga kalau misalkan sekolahnya aja online, masa lesnya online gitu kan. Kalau stand up kan lu nggak sekolah belajar stand up, sehingga diajak belajar online stand up kayak webinar gitu masih lebih oke. Nah tapi Limrico, gue ngajak lu untuk berpikir tidak seperti bimbel justru, dengan 3 tahap. Memperlakukan bimbel lu berbeda dengan bimbel pada umumnya. Karena gue nggak tahu bimbel lu apa Limrico, tapi yang nempel di benak gue tuh kalau ngomongin bimbel ya SSC, Ganesha Operation, Teknos, Visi, dan masih banyak lagi. Ada lagi beberapa bimbel-bimbel yang indie sifatnya atau yang datang ke rumah dan segala macamnya. Bagaimana bisnisnya kita ada bayangan. Nah, tapi gue usul lu melakukan 3 hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan model bisnis bimbel pada umumnya. Yang pertama adalah bikin karya. Ini emang rada aneh, dan ini mungkin butuh modal, dan lu nanti mesti ngeliat pembukuan lu. Dengan tidak beroperasinya bimbel lu seperti biasanya, ada anggaran yang bisa diputar nggak untuk jadi sesuatu yang lain. Apa yang lagi gue omongin? Gue ngomongin karya. Bisa jadi karyanya adalah buku. Dalam hal gue nggak bikin webinar, gue nggak bikin offline seminar, gue bikin buku. Buku ini kemarin ya, waktu gue buka buku Pecahkan, itu kejual 1.000 dalam 1 hari. Lebih dari 1.000 buku tepatnya dalam 1 hari. Padahal buku itu 110.000, buku termahal gue. Dan lagi pandemi. Jadi pertanyaannya kemudian kenapa bisa laku? Mungkin ada faktor guanya. Tentu ada faktor guanya. Tapi gue mau ngajak lu berpikir bahwa kelihatannya buku itu justru format yang dibutuhkan sama mereka. Jadi bukannya mereka nggak haus ilmu, tapi mereka ingin ilmu itu dihantarkan lewat format yang mereka nyaman gitu. Sama kayak kenapa gue bikin comika-comedy.club atau ada comika.id, penjualan yang sangat tinggi di comika.id, penjualan tiket gue yang sangat tinggi, itu menggambarkan bahwa orang tuh sebenarnya bukannya nggak nyari hiburan di masa pandemi, justru nyari banget. Cuman kesannya mereka nggak mau nyari hiburan kemarin-kemarin ini karena orang yang datang dari dunia hiburan tidak bisa menyediakan hiburannya dalam format yang mereka mau gitu. Jadi mereka nggak mau ketemu, tapi mereka pengen dihibur. Gimana dong? Keluarlah si digital-digitalan ini gitu. Nah, orang mau belajar tapi nggak mau ketemu dan nggak mau webinar, terus apa dong? Ya udah kalau gitu mungkin buku. Makanya bukunya laku karena dia disediakan dalam format, dia adalah ilmu yang disediakan dalam format yang mereka pengen. Nah, buku belum tentu harus fisik karena saat ini percetakan dan toko buku juga lagi tiarap. Mungkin bisa e-book dan dibagikan gratis. Dan dengan itu, nah ini poin kedua, lu mulai peduli dengan kegiatan branding, branding activity. Bikin e-book. E-book ini adalah e-book yang didesain untuk membantu orang belajar sendiri. Di e-book itu ada brandnya lo. Ajar deh tuh. Jangan lupa di e-book itu, dan ini gratis ya, ini adalah produk yang didesain untuk penetrasi, nyebar kemana-mana. Dilempar nih PDF ini dari satu grup WhatsApp ke grup WhatsApp, lempar terus. Kalau emang bagus ya, kuncinya adalah produknya bagus. Nggak sembarangan bikin
e-book terus lu bisa berharap viral dan sukses. Tetap produknya mesti bagus. Produk bagus dulu. Terus udah gitu, e-booknya jadi, e-booknya kesebar, ada logo lu, dan jangan lupa ada sosmed lu. Nah, ini alasan ajakan gue yang kedua. Pecahkan juga bikin Instagramnya jadi tempat orang belajar stand up. Jadi kalau orang mau belajar stand up, orang follow comika.pecahkan. Nah, bimbel lu mungkin nggak bikin kelas offline, nggak bikin kelas online, tapi lu bisa terus berbagi ilmu di sosmed, di Instagram. Kayak, aduh gue lupa tuh siapa sih namanya, tuh anak muda cowok yang di Jepang yang seneng banget ngajar. Orang jadi subscribe dia di YouTube gara-gara emang dia berbagi ilmu kerjanya gitu. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya lu bisa lakukan. Dan di situ peluangnya. Sambil yang lain lagi pada nggak jelas juga, mungkin bimbel-bimbel lain, lu agresif di sosmed. Lu berbagi ilmu. Dan dengan lu ngasih terus aja, entah itu e-book, entah itu ilmu di sosmed, lu ngasih orang pada datang. Dan ketika orang udah datang, reputasi lu terbangun, kepercayaan terbangun. Ketika waktunya tiba, gue mau bikin kelas, offline atau online, mereka udah punya kepercayaan untuk mau beli kelas lu. Dan kemudian selanjutnya adalah setelah lu bikin karya, setelah lu bikin sosmed, yang terakhir menurut gue adalah memfokuskan pada branding activity. Jadi bimbel lu, setelah lu punya produk, setelah lu punya sosmed, saatnya lu untuk branding. Kan kalau gue tuh personal branding tuh ya, definisi personal branding bagi gue adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa, supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kalau peluang yang bimbelnya Limerico ini inginkan adalah orang-orang dapat murid, maka lu mesti bilang bahwa lu ngajar. Nah, mulai lalu activity itu, lu mulai kolaborasi sama orang-orang untuk muncul di kanalnya orang-orang, untuk ngasih tahu bahwa lu adalah bimbel yang punya e-book, punya sosmed dan segala macamnya. Mungkin tidak langsung menghasilkan uang, bahkan mungkin ngeluarin uang, tapi kemudian pertanyaannya adalah pilihannya apa terus? Lu ada overhead yang mesti keluar. Gua nggak tahu persis ya, tapi gua ngebayanginnya lu punya uang yang mesti dibayarkan kepada guru dan lain-lain di institusi bimbel ini. Tapi terus lu mau bayar, gurunya juga nggak bisa ngajar. Ya udah lu putar balik aja, gurunya bikin konten gitu. Mungkin ini bisa ngebantu ya, karena ini juga yang lagi gua pikirkan. Tapi benang merahnya adalah mencoba untuk melakukan sesuatu yang bimbel lain tidak lakukan. Itu aja dari gua. Semoga menjawab. Terima kasih banyak.